pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channelnya Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan minggu ini, timeless tapi ya. Untuk kalian yang berzodiak Gemini, general reading juga. Kalau memang ada cinta-cintaan yang terbaca, ya saya akan ngomong tentang cinta-cintaan. Tapi kalau tentang baru aja bilang begitu, Three of Swords. Tapi kalau ini ternyata tentang karir, bisnis, dan keuangan, ya saya akan bacain tentang itu. Thank you. This one. Oke. Baiklah. Kartu yang pertama dari kalian para Gemini, apa kabar? Gemini ya hari ini. Iya benar. Oh, jadi lupa. Oke. Gemini, ini adalah kartu kalian dan ini tentang Three of Pentacles. Gemini, kalian sebenarnya punya sesuatu yang luar biasa yang gak kalian sadari. Dan setiap kali hal itu ditunjukkan ke kalian gini, kalian punya sesuatu yang berharga loh. Kalian cuek gitu. Terus kalian berpikir, siapa bilang ini berharga, ini biasa aja gitu. Oke Gemini, mungkin untuk kalian ini biasa aja. Tapi kenyataannya sebenarnya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Treasure atau harta karun dalam tanda kutip yang kalian punya itu tidak kalian gunakan sebagaimana mestinya atau semaksimal mungkin gitu. Gemini, apapun yang kalian punya sebenarnya itu harta. Misalnya ya, anak, keluarga, terus mungkin kerjaan, mungkin talent ya, kalian punya talent apa gitu. Tapi kalian tidak manage itu dengan baik. Kalian itu hanya berpikir biasa aja, nggak perlu dikembangkan kayak gitu ya. So untuk para Gemini, pesannya coba lihat lagi, coba treasure everything yang kamu punya, everything you have gitu. Sebentar ya, saya lupa matiin alarm. Oke. So Gemini, coba gali, lihat sebenarnya kalian punya harta karun yang kalian nggak ngeh, yang kalian tidak sebagian malah tidak mensyukuri dan menganggap itu biasa aja. Padahal kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian amati baik-baik, harta karun itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa dan menjadi dasar dari kehidupan yang sedang kalian jalani. So apapun itu yang sedang kalian hadapi saat ini Gemini, itulah yang sebenarnya semesta mau kalian lihat potensi kalian gitu. Saya ngomongnya muter-muter ya. Sorry. Ace of Pentacles-nya terbalik. Kalian ngerasa selalu kurang, ini kurang, itu kurang aja gitu. Padahal sebenarnya tinggal lihat aja yang kalian punya itu sebenarnya bisa jadi sesuatu hal yang berharga gitu. Cuma karena kalian hanya melihat kekurangannya aja, akhirnya kalian nggak membuat itu jadi hal yang luar biasa gitu. Harusnya kalian nggak bisa bilang merasa kurang, karena rezeki dan apapun itu udah dicukupkan dan sudah selalu pas gitu porsinya setiap orang. Begitu juga untuk para Gemini ya. Oke. Para Gemini. Oh ya, sahabat saya, hai Olin, hai Cilili, Zenli, Yuda, siapa lagi ya, saya lupa. Oke, ada Six of Cups yang terbalik sih. Ada yang terlupa sama kalian,
ada yang sebenarnya memberikan banyak hal kepada kalian, orang ya, kalau ini orang, tadi tuh hal yang ada di dalam diri kalian, yang ini orang. Ada orang yang sebenarnya memberikan banyak hal kepada kalian, tapi kalian nggak menghargai itu, dan kalian nggak ngelihat sebagai sesuatu hal yang istimewa, gitu Gemini. Jadi kalian pikir, ah orang ini biasa aja gitu. Padahal sebenarnya orang itu sangat menghargai kalian, sangat mencintai kalian. Hanya kalian nggak menghargai itu, sehingga ya warningnya nanti bisa aja orang itu terlepas dari kalian dan tidak bersama kalian lagi, atau meninggalkan kalian, dan pada saat itu kalian mulai merasa, ah kok dia pergi gitu. Nah pada saat dia pergi itulah kalian jadi ngerti bahwa si kalian sebenarnya punya harta, punya sesuatu hal yang luar biasa, cuma kalian tidak appreciate itu, menghargai itu, sehingga bisa aja itu terlepas dari kalian. Oke. Kemudian ada Three of Swords, sebagian dari Gemini sedang terlibat bisa cinta segitiga, atau persaingan, atau hal-hal yang perebutan kekuasaan. Apaan sih? Perebutan kekuasaan, saya nggak tahu itu make sense atau enggak untuk Gemini. Perebutan kekuasaan bisa aja mungkin ada satu project, atau ada satu promosi, atau satu posisi yang direbutin, kamu dia gitu. Jadi ini nggak melulu soal cinta sih, karena ini bukan bacaannya bukan tentang cinta aja ya, ini general. So untuk kalau percintaan ya tentu saja Three of Swords selalu bicara tentang seperti orang ketiga, entah kalian yang jadi orang ketiga atau si dia yang jadi orang ketiga, atau intinya ada orang ketiga di dalam percintaan. Tapi begitu juga kalau urusan bisnis, keuangan, dan karir, ada yang diperebutkan, dan bisa aja itu tidak jatuh ke tangan kalian, karena Gemini ya kadang-kadang nggak mikir kalau semua perbuatannya itu bisa ada akibatnya gitu. Kadang-kadang dilakuin aja gitu tanpa berpikir panjang gitu. Dan dia punya sense yang kuat untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri memang agak susah ya, karena dia sendiri bingung. Banyak hal yang membingungkan di kepala Gemini, banyak hal dualisme yang ada di kepala Gemini, sehingga si Gemini-nya nggak pasti juga nih yang mana which one which gitu, yang mana yang sebenarnya perlu difokuskan, yang mana yang perlu dia sadari bahwa itu adalah sebenarnya harta yang dia punya, atau sesuatu yang luar biasa yang dia punya gitu. Kebanyakan terfokus sama hal lain sehingga terlupa dengan dirinya sendiri. Oke, semoga ini make sense. Tapi kalaupun kalian terlibat hal yang berhubungan dengan cinta segitiga dan kalian orang ketiganya, please jangan diterusin, karena nanti tidak bagus untuk kalian, karmanya kembali akan jadi buruk untuk kalian. Dan kalau kalian misalnya, ya tapi kan saya suka sama orang itu, saya kan cinta sama orang itu, tapi orang itu udah ada yang punya gitu kan, berarti kan kalian orang ketiganya. Tolong dipertimbangkan bagaimana kalau kalian berada di posisi dia gitu, di posisi yang seperti itu. Pasti kalian juga akan ngerasa nggak enak, nggak nyaman, pokoknya tidak menyenangkan gitu. So Gemini jangan diteruskan kalau memang itu orang ketiga ya. Oke, lanjut dengan Knight of Cups. Ada yang mager, ada yang nggak mau meneruskan apapun yang sedang kalian teruskan saat ini, dan ngerasa itu bukan hal yang patut dilanjutkan. Jadi mau berhenti dari sesuatu. Padahal belum tentu kalau kalian berhenti keadaan akan menjadi baik. Pesannya sih gitu. Kalau misalnya kalian berpikir bahwa pekerjaan yang sedang kalian lakukan itu nggak baik, atau nggak memberikan banyak masukan gitu, sedikit sekali, harusnya yang kalian syukuri adalah ya masih bagus punya kerjaan. Ada banyak orang di luar sana tidak punya kerjaan, ya kan? Masih bagus ada yang menghasilkan, walaupun mungkin kalian bilang nggak banyak gitu. Nah itu yang membuat Gemini itu
terlupa bahwa harusnya hal-hal yang sekecil apapun tuh harusnya disyukuri gitu, disadari dan disyukuri. Oke, so untuk yang memutuskan untuk kayaknya harus berhenti untuk saat ini, jangan dulu menurut saya, karena keadaan juga masih tidak kondusif dan belum tentu pekerjaan baru yang kalian impikan atau yang kalian inginkan, yang kalian angankan itu ujung-ujungnya lebih bagus dari yang sekarang sedang kalian lakukan. Ya, pikirkan. Kemudian ada The Temperance, kartunya Sagittarius. Oke. Ini dia yang menurut saya banyak hal yang perlu dipertimbangkan di dalam kehidupan kalian, Gemini. Baik itu karir maupun percintaan. Kalau karir, pertimbangkan bahwa yang kalian lakukan mungkin terlihat kecil, tapi kalau ditekuni itu bakalan menghasilkan. Begitu juga percintaan yang mungkin menurut kalian nggak bagus-bagus amat, selama itu bukan orang ketiga, menurut saya patut dipertimbangkan, diteruskan. Ya kalau pisah pun baik-baik gitu. Saya nggak lihat kartu pisah sih di sini, cuma desire-nya aja, keinginannya aja ada. Oke, so Oke, sementara kalian terfokus pada hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, Gemini. Di luar sana ada hal yang jauh lebih penting. Nah, ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang Gemini ngelihat hal yang jauh, ngelihat hal yang ada di orang lain, sementara di dalam dirinya dia kurang bisa mendalami gitu, atau mengupas, atau memfokuskan gitu. Kalau untuk orang lain cepet banget, untuk orang lain visualisasinya cepet banget, tapi kalau untuk diri sendiri agak susah, karena itu tadi, kalian mempertimbangkan banyak hal berdasarkan orang lain, bukan berdasarkan diri sendiri. Jadinya ya susah. Bukan saya bilang kalian harus egois gitu, enggak, saya enggak suruh orang egois, tapi paling tidak kalau kalian bisa memanage diri sendiri gitu, itu akan jauh lebih baik, karena banyak hal yang harusnya kalian gini ya. Saya tahu Gemini adalah orang yang baik dan ingin membahagiakan orang lain. Oke, saya ngerti. Cuma gimana caranya kalian bisa berkorban untuk orang lain kalau untuk diri sendiri kalian nggak bisa tolong gitu. Jadi tolonglah diri sendiri dulu sebelum kalian berpikir untuk menolong orang lain gitu loh maksudnya. Jadi bahagia dulu diri kalian, bahagiakan diri kalian dulu, baru kalian bisa membahagiakan orang lain. Atau gini, bagaimana mungkin kalian bisa membantu orang lain kalau diri kalian sendiri masih awut-awutan, masih berantakan gitu loh. So, apa yang kalian pertimbangkan selama ini hanya tentang orang lain, tapi untuk diri sendiri kadang-kadang terlupa. Bukan terlupa sih, tapi kurang mendalami, kurang terfokus. Jadi coba mindsetnya dibalik sekarang. Saya nggak ngajarin egois, tapi diri sendiri aja dulu diperbaiki, Gemini. Habis itu baru pengen untuk orang lain, mempersembahkan sesuatu yang luar biasa untuk orang lain, nggak apa-apa. Tapi yang luar biasa untuk diri sendiri dulu gitu. Dan dengan begitu kalian nggak perlu lagi nanti terjatuh-jatuh di jalanan, di tengah jalan, di perjalanannya waktu, hanya karena ingin membahagiakan orang lain, sementara terlupa untuk membahagiakan diri sendiri gitu. Oke, ada Four of Pentacles, Gemini. Ini untuk Gemini yang seringkali merasa bahwa ini punya aku, ini buat aku, dan selamanya untuk aku. Ya, saya ngerti nggak semua Gemini berpikiran seperti itu. Makanya saya bilang ini untuk Gemini yang berpikiran seperti itu. Oke. Kalian terlupa bahwa segala sesuatunya itu sementara, bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang pasti. Bahkan saya bisa bilang, saya selalu bilang sih sama diri saya sendiri, nggak ada yang pasti di dunia ini. Satu doang yang pasti, apa? Mati. Mati itu pasti gitu. Suatu hari kita akan mati, kapan itu waktunya kita nggak tahu, tapi
suatu hari nanti kita pasti mati, itu yang pasti. Jadi kehidupan tidak pernah pasti, sedangkan kematian itu pasti. Nah, Four of Pentacles yang di sini bicara tentang banyak hal yang kalian pegang itu sebenarnya tidak abadi dan kalian terlupakan hal itu. So, suatu hari nanti kalian harus melepaskan itu dengan rela, dan kalian tidak berpikir ke arah situ. So, Gemini, kalau suatu hari ada hal yang terlepas dari diri kalian, nggak usah berkecil hati, sedih berkepanjangan, atau terpuruk atau apapun, karena kalian harusnya ingat bahwa memang segala sesuatunya itu nggak pernah abadi, segala sesuatunya itu ada waktunya gitu. Nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Oke, kayaknya ngomongnya serem ya, tapi tapi memang begitu kan kenyataannya gitu kan. Apalagi yang kalian hadapi sekarang nih Gemini adalah something material gitu, sesuatu yang materialistis gitu. Entah itu kalian menginginkan karir baru yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, segala sesuatu materi, misalnya rumah, mobil, barang-barang apapun. Dan kita hidup di dunia yang sangat materialistik sekarang. Padahal segala sesuatunya itu tidak bisa abadi, dan itu cuma sementara gitu. Jadi ya, coba dipikirin lagi apa yang sebenarnya menjadi fokus kalian gitu. Kalau memang membahagiakan orang lain, ya itu tadi saya bilang, bahagiakan diri sendiri dulu. Kalau memang ingin memberi ke orang lain, ya udah beri diri sendiri dulu. Habis itu kalian bisa memberi ke orang lain. Tapi bukan berarti kalian harus kaya dulu untuk bersedekah, enggak. Bersedekah tetap, memberi tetap, tapi fokusin dulu dengan apa yang menjadi goal kalian dulu gitu. Baru setelah itu kalian bisa lakukan untuk orang lain. Kalau kalian sendiri tidak kuat akarnya, nanti bakalan goncang gitu, dan bakalan di tengah jalan ada hal-hal yang bikin kalian berhenti. Ini kayak kalian mau berhenti gitu, karena memang dasarnya yang nggak kuat. Ada the devil, oke. Ini kartunya Capricorn ya. Tapi buat kalian para Gemini, saat-saat ini memang saat yang bikin kalian cranky, agak ngambek, agak marah, entah sama siapa. Marah sama diri sendiri, atau marah sama keadaan, marah sama orang lain mungkin. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Yang kayak gitu itu adalah bagian dari hidup sih sebenarnya. Terus, aduh, saya ngelihat gambarnya sih nggak suka deh, serem. Oke, so kadang-kadang memang kita punya apa ya, sesuatu di kepala kita yang kita ingin lakukan, tapi udah kita tahu resikonya kayak gimana. So, para Gemini, kalian sedang berada di posisi itu, ingin melakukan sesuatu walaupun kalian tahu resikonya gimana gitu. Pesannya sih ya, coba diliatin lagi, coba dianalisa lagi. Takutnya nanti itu merugikan kalian dan merugikan orang lain. Terus kalian bilang, ya kalau merugikan orang lain biarin aja, apalagi kalau orang itu jahat sama saya. Ayo, yakin kalau itu nggak akan kembali kepada kalian, balik loh nanti karmanya. Dan kalau kalian suka melihat tarot, dan kalian harus tahu bahwa tarot selalu bicara tentang karma. Sesuatu yang kita kasih itu akan kembali ke kita. Dan tarot bicara tentang reinkarnasi, soulmate, twin flame, dan apapun itu. Ya, kalian harus terbiasa dengan itu. Ada juga yang bilang, enggak, saya nggak percaya itu. Nggak apa-apa juga. Tidak harus gitu. Tapi ya harus terbiasa dengan kata-kata itu, seperti karma. Dan kalau kalian nggak percaya, dan tidak apa-apa juga gitu. Oke, ini untuk klarifikasi apa yang tadi saya omongin dari kartu per kartu.
two more, three more please. Satu, dua lagi please. Pas. Pas. Oh wow, good. Good. Oke, untuk Three of Pentacles-nya ada Knight of Pentacles yang terbalik. Ya, oke. Yang tadi Three of Pentacles saya bilang kalian punya treasure yang atau kekayaan harta karun yang tidak terlihat oleh kalian sehingga kalian menyia-nyiakan itu. So, ya, kalau kalian mau kembali menganalisa apakah itu yang menjadi treasure kalian, yang menjadi harta karun kalian, kalian udah nggak perlu lagi berusaha banget untuk financial kalian, keuangan kalian, karir kalian, karena sebenarnya kalian udah punya di dalam diri kalian, cuma kalian nggak lihat itu aja. Coba deh gali lagi apa yang menjadi potensi kalian, karena itu akan jadi luar biasa. Oke. Lanjut dengan Ace of Pentacle, ada Four of Pentacles yang terbalik. Sama nih sama yang ini. Sih, tadi kan saya bilang kalian nggak ngerasa banyak dengan apa yang kalian punya, karena memang pada dasarnya kalian udah ngekip segala sesuatunya itu, bahkan yang sebenarnya bukan buat kalian dikip juga gitu. Oke, jangan marah ya. Ntar ada yang baper lagi bilang, ih masa begitu sih. Ya memang tidak untuk semua, tidak resonate untuk semua tentu saja, tapi yang menjadi pesan di sini kalau mau didengar pesannya adalah kalian punya potensi ya, terus kalian ngerasa ini nggak sebesar yang kalian ingin. Kalian ngekip apa aja yang sebenarnya tidak buat kalian atau bukan buat kalian, tapi melupakan potensi yang sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi yang seharusnya dilakukan ya yang memang bukan kalian lepasin aja ya, apapun itu. Yang harus kalian fokuskan adalah yang kalian punya gitu. Oke. Semoga make sense, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Ada Six of Cups yang tadi saya bilang, sebenarnya kalian punya orang yang mencintai kalian, yang mengasihi kalian, yang memberikan hal-hal baik untuk kalian, tapi kalian nggak lihat itu, dan mungkin sebagian dari kalian malah nggak peduli. Oke. Ya, untuk divine maskulin, jadi Gemini yang cowok, oke. Orang tersebut itu orangnya ini nggak ada masalah romance ya, nggak ada masalah cinta-cintaan, tapi ini orangnya memang lebih tinggi mungkin tingkat sosialnya dari kalian, mungkin usianya, mungkin posisinya. Jadi memang orang tersebut memperhatikan kalian, nggak romance ya, tapi memang mungkin secara profesional ya. Dan kalian nggak peduli itu gitu, bahkan kalian nggak ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang baik gitu. So untuk divine masculine-nya Gemini ya, coba dilihat di sekitar kalian, kalau ada orang yang mungkin lebih tua, lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi posisinya, dia itu yang akan membantu kalian sebenarnya untuk apa yang bisa kalian harapkan, baik itu keuangan, mungkin yang lain juga, mungkin kehidupan, dan treasure that person gitu, dan hargai orang tersebut gitu. Untuk divine feminine-nya justru kalianlah yang menjadi penyokong untuk orang lain gitu, dan pada saat kalian melakukan itu diharapkan kalian sudah punya akar yang kuat sehingga kalian di tengah jalan nggak terhenti gitu untuk melakukan hal yang ingin kalian lakukan bersama orang tersebut. Mungkin dia bawahan kalian, mungkin dia adik, atau ya yang lebih muda lah begitu. Oke, untuk Three of Sword ada Three of Wand. Three of Sword and then Three of Wand. Oke,
Untuk masalah orang ketiga atau posisi yang diperebutkan, oke, kalau masalah orang ketiga ini ya ini sebuah tantangan yang akan kalian sampai nggak akan tahu ke depannya itu terjadi hal yang luar biasa kalau kalian teruskan. Kalau memang kalian berada di posisi orang ketiga gitu. Kalau untuk perebutan kekuasaan ya siap-siap aja. Di depan tuh ombaknya gede banget gitu. Kalian harus siap itu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya nggak ada yang pasti. Dari tadi sih ngomongnya kayak gitu, nggak ada yang pasti. Tapi hati-hati aja bila kalian berada di posisi orang ketiga atau berada di posisi di mana kalian harus memperebutkan sesuatu, memperebutkan kekuasaan, posisi apapun itu. Ingat aja di depan ombaknya gede. Siap-siap aja ya. Itu yang harus kalian persiapkan. Untuk Knight of Cups ada Four of Wands. Kalau kalian berhasil membuat diri kalian nggak mager lagi, nggak ingin berganti pekerjaan atau apapun itu, yang sekarang sebenarnya bisa menjanjikan dan bisa menjadikan kalian seperti apa yang kalian inginkan, dengan catatan ya bekerja sama dengan yang lain. Tidak bisa kalian lakukan sendiri, oke? The Temperance ada Four of Wands yang terbalik sih. Nyambung deh. Kan saya bilang kalian terfokus sama diri sendiri gitu. Jadi kayak katak dalam tempurung. So keluarlah dari zona nyaman kalian karena di luar sana ada hal yang jauh lebih baik untuk kalian, tidak seperti apa yang hanya terlihat di depan aja. Kalian banyak aku berusaha untuk orang lain, fokus untuk orang lain, tapi fokus dengan diri sendiri, terlupa, sehingga ini kalian bikin kubah sendiri dan kalian ada di dalamnya tanpa mau tahu yang lain. Tapi pesannya adalah ya mau tahu lah dengan yang lain gitu, dengan yang di luar sana gitu. Jangan selalu terpusat dengan maunya kalian aja gitu ya. Oke. Ada di Four of Pentacles yang ini ada the death atau rebirth. The death itu sesuatu yang terhenti, selesai, tapi ada sesuatu yang baru lagi. Nah ini dia, kalau kalian terlalu nge-keep apa yang kalian pegang, padahal itu bukan buat kalian, akhirnya kalian terhilang. Tadi kan saya bilang sesuatu tentang yang terhilang di sini ya. So benar, ini konfirmasinya adalah the death. Ada yang terhilang, putus, berhenti, hilang. Tapi pesannya adalah itu rebirth. Nanti akan ada sesuatu yang baru untuk menggantikan itu gitu. Bahkan jauh lebih baik gitu. Karena kan the death-nya tidak terbalik ya, dalam posisi yang positif. Jadi yang terhilang itu udah biarin aja Gemini. Yang terhilang atau yang putus, yang udah selesai, itu akan kembali kepada kalian sesuatu yang baru, rebirth gitu. Jadi nggak usah mikirin yang kemarin, udahlah lewat. The Devil itu ada Knight of Wands. Desire apapun, keinginan kalian yang sebenarnya tidak perlu kalian fokuskan ya. Keinginan yang sebenarnya tidak selaras dengan semesta. Kalau kalian tinggalin itu, kalau kalian lupain itu, dan kalian bisa mendapatkan hal yang baik yang membuat kalian berbahagia di kemudian hari. Semoga ini make sense ya untuk kalian, karena sangat general, jadi saya ngomongnya juga secara general. Tapi contohnya misalnya, sorry ya, ini misalnya doang. Kalian punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, padahal itu punyanya orang, ya apapun itu. Kalau keinginan itu akhirnya bisa kalian musnahkan, bisa kalian lepas, kalian justru akan berbahagia karena ada hal yang luar biasa yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Seperti rebirth tadi bilang ya, seperti the death tadi bilang, akan ada yang sesuatu yang terlahir baru
setelah kalian melupakan atau meninggalkan atau melepaskan apa saja yang harus kalian lepaskan, karena itu desire yang tidak semestinya, karena itu adalah keinginan yang tidak selaras dengan semesta gitu, apapun itu. Itu contoh doang, oke? So overall inilah bacaannya untuk kalian yang berzodiak Gemini. Saya akan buka beberapa kartu dari Oracle Card ya. Ini wah, ya kalau milihin satu aja tuh. Kadang-kadang suka dipilihin deh, nggak boleh saya yang milih sendiri. Nih saya milih sendiri. Oke. Pesan untuk kalian para Gemini dari Angel's Prayer. Dan Monology Oracle Card. Good. Patient. Dari Archangel Jophiel, your dream are blooming are rapidly, then you realize still they need nurturing and patience. So, apapun yang kalian inginkan, kalian agak kurang sabar ya di bacaan yang ini. Jadi pesannya harus sabar gitu. Apapun yang kalian inginkan akan tercapai, tapi ya itu banyak yang harus kalian lepas karena memang bukan buat kalian dan tidak sejalan dengan keinginan semesta gitu ya. Oke, yang selanjutnya dari Angel Celeste, a happy move to a new home or place of employment is in the works. This movement will usher in positive new energy. Sih, movement, sesuatu yang berganti, a new home or place. Home dalam tanda kutip, place dalam tanda kutip, rebirth. Nyambung ya pesannya? Nyambung lah. Peace and harmony, segala sesuatu harus seimbang. Makanya saya bilang jangan terpaku sama sesuatu yang menurut kalian itu harus difokuskan gitu. Padahal kalian lupa dengan yang di sini, dengan keadaan diri sendiri dan apa yang harus diperbaiki dari diri kalian, itu kalian malah terlupa gitu ya. Oke. Yang terakhir, luck is in your side. Luck is in your side. Keberuntungan berada di pihak kalian. Oke. Saya lupa, harusnya saya juga menyediakan satu pertanyaan untuk maksudnya kalian kalian bisa mengajukan pertanyaan tuh saya jawab iya atau tidak, karena yang lain juga begitu, biar adil ya, iya atau tidak. Oke, tanyakan apa aja. Saya ambil kartunya dikit aja ya. Oke, biar saya tahu iya atau tidak. This one. Oke, semua kartunya bilang tidak. So, Gemini, mungkin itulah karena itu the devil ya. Keinginannya itu tidak selaras dengan semesta, makanya semestanya bilang tidak. Sorry ya. King of Fire, Eight of Fire, Ace of Fire, and King of Air, semuanya bilang tidak. Oke. Baiklah, sekian aja dulu pembacaan dari Gemini. Semoga ada yang bisa diambil. Semoga kalian tetap berbahagia dan bersemangat apapun yang terjadi. Selalulah berbahagia. Oke, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.